Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam dan Takmir beserta seluruh jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai saat ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita banyak nikmat. Kita masih sehat, dapat beraktivitas, terlebih-lebih kita dapat beribadah. Ibadah inilah wujud syukur yang sesungguhnya. Semoga Allah Ta'ala berkenan menerima ibadah kita. Allah berikan ganjaran pahala, diampuni dosa kita, diberikan kepada kita tambahan nikmat di dunia, di akhirat. Semoga Allah Ta'ala tempatkan kita ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita perbanyak salawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kabar jamaah? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semua jamaah Masjid Paripurna Darul Aman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala hendaknya. Namun kalau ada yang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kalau belum sembuh, bersabarlah. Yang sabar waktu sakit, insya Allah dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Orang-orang tercinta yang telah mendahului kita, atuk, nenek, ayah, mak, abang, adik, anak, suami, istri, semoga Allah Ta'ala lapangkan kuburan mereka. Semoga kuburan mereka indah, seindah taman surga. Allah terima hendaknya semua amal soleh mereka. Diampuni semua salah, silap dan dosa mereka. Kita yang masih hidup, semoga nanti meninggal husnul khatimah. Di akhirat berkenan Allah Ta'ala satukan kita dengan keluarga di dalam surga hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita sambung kaji kita bulan yang lalu, yaitu membahas tentang sarana yang Allah sediakan untuk tazkiyatun nufus. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas. Di antara sarana itu adalah solat. Solat ini pasangannya adalah wudhu. Dan kita telah sampaikan banyak hadis pada pertemuan yang lalu. Kalau solat dan wudhu dapat membersihkan jiwa kita.
membersihkan diri kita dari noda-noda dosa. Jemaah yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan banyak hadis. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bermakna, siapa yang berwuduk, bagus wuduknya, maka keluar dosa-dosa dari badannya, sampai-sampai dosa itu menetes seperti menetesnya air dari anggota wuduknya tersebut. Kemudian Rasul juga mengumpamakan bahwa kita yang berwuduk kemudian salat 5 waktu taubah seperti rumah berada di pinggir sungai, airnya jernih mengalir deras. Kita mandi 5 kali di dalam sungai itu, tentu tak ada lagi kotoran di badan kita. Sungai dekat rumah, airnya jernih, mengalir, mandi kita di situ, maka badan kita akan bersih. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis, siapa yang berwuduk dari rumah, datang ke masjid, berjalan dia, menunaikan kewajiban, alangkah kakinya membuat derajatnya diangkat. Langkah kaki sebelah lagi, Allah hapus salah, silap dan dosanya. Baik jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu pertanyaannya, wuduk macam mana, salat seperti apa yang membuat bersih jiwa kita dari hal-hal yang tidak baik. Tentang wuduk, tentu wuduk yang sempurna. Bagaimana wuduk yang sempurna? Pertama tentunya kita berniat. Kalau nak baca lafaz niatnya silakan. Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Yang penting niat itu di dalam hati. Lalu setelah berniat kita membaca bismillah, diawali wudu itu dengan basuh dulu tangan kanan dan tangan kiri kita masing-masing 3 kali. Basuh dulu. Teristimewa kalau wudu salat subuh. Mohon maaf, umpamanya kita tak mandi, lalu kita mau salat subuh, karena kita tak berhadas besar, lalu kita tak mandi umpamanya, itu terdapat tidak tangan kanan, tangan kiri kita masing-masing dibasuh 3 kali. Apa sebab? Karena kata Rasulullah, tak tahu kamu tanganmu tu tadi malam kemana dia. Tiba-tiba kita langsung berwuduk. Kalau langsung berwuduk khawatir ada yang lengket mungkin di bawah kuku kita. Ada yang lengket mungkin di celah jari kita. Apa sebab? Karena tadi malam kata Rasulullah, kamu tak tahu tanganmu itu kemana. Maka kalau kita tak mandi, karena kita tidak berhadas besar, maka basuh tangan kanan, tangan kiri. Jangan langsung berwuduk. Agar wuduk kita wuduk yang sempurna. Setelah kita basuh tangan kanan, tangan kiri masing-masing 3 kali, maka berkumur-kumur setelah itu. Berkumur-kumur. Lebih bagus lagi, kalau perlu, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Apa itu? Bersiwak. Bersiwak itu pakai kayu siwak. Nah, kalau saya tak terbiasa pakai kayu siwak, Ustaz, ya mungkin pakai odol, pakai pasta, pakai sikat gigi. Nah, itu lebih mantap lagi. Kemudian kaum muslimin bahagia, memasukkan air ke dalam hidung. Begitu Rasulullah SAW ajarkan. Berapa kali pula berkumur-kumur tadi Pak Ustaz? 3 kali. Masukkan air ke hidung 3 kali. Masukkan pakai tangan kanan. Kemudian dikeluarkan pakai tangan kiri. Berkumur 3 kali. Kemudian masukkan air ke hidung. Kemudian keluarkan. Lakukan itu masing-masing 3 kali. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan. Lalu setelah itu kaum muslimin, kaum muslimat
barulah kita mulai berwuduk membasuh anggota wuduk yang pertama, yaitu wajah. Pastikan batas atas anak rambut, batas bawah dagu, yang punya jenggot, semua helai jenggotnya mesti basah. Mesti basah. Diselah-selati jenggot tersebut bagi yang berjenggot. Bagi yang tak berjenggot, amanlah. Tapi bagi berjenggot mesti basah. Tak boleh tak basah. Ulangi sebanyak 3 kali. Ini tak perlu kita perpanjang karena kita dah tahu semua. Lalu masuk anggota wuduk yang berikutnya, iaitu tangan. Ketika membasuh tangan, boleh diawali dari jari jemari sampai siku. Tidak masalah kalau diawali dari siku, kemudian sampai di ujung jari jemari. Masing-masing 3 kali. Betul-betul dibasuh. Karena ada orang kita tengok jemaah, dia putar keran, dia dorong, dia tarik tangannya. Dia dorong, dia tarik. Macam menggergaji. Tak bisa dorong, tarik. Mesti dibantu pakai tangan kiri, kemudian diusap macam itu. Supaya rata basahnya. Dan jangan sampai tak kena siku. Apa sebab? Karena Allah Ta'ala menyebut dalam ayat 6 surah Al-Ma'idah, ilal marafiq. Apa makna ilal marafiq? Benar-benar sampai kepada siku. Kadang-kadang kita tengok, mohon maaf, ketika berwuduk, entah itu di masjid Ar-Rahman atau di masjid mana kita singgah berwuduk, itu banyak orang berwuduk sikunya itu tak kena air. Dia berwuduk sembarangan saja. Padahal sah atau tidaknya solat tergantung kepada wuduknya ini. Bahkan kalau dapat bukan hanya sampai siku, dilebihkan dari atas siku. Maka orang-orang yang berwuduk melebihkan basuhan dalam arti anggotanya, nanti di akhirat mendapat panggilan dari Allah, dari Rasulullah SAW. Begitu juga ketika membasuh tangan kiri. Kaum muslimin, kaum muslimat, setelah itu menyapu kepala. Menyapu kepala ni banyak macam ragamnya. Kalau Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut. Kemudian ada yang menyapu kepala, diambil air, kemudian disapu dari depan ke belakang, maju ke depan lagi, langsung menyapu kedua telinga. Begitu cara menyapu kepala. Tapi kalau Imam Syafi'i minimal 3 helai. Boleh dia sapu seluruhnya ke Ustaz? Boleh. Boleh sebahagian saja? Boleh. Yang tak boleh manakala kita tinggalkan. Apa sebab? Karena ini termasuk rukun. Lalu yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Batasnya adalah 2 mata kaki. Ketika berwuduk membasuh kaki, jari kaki kita ni rapat-rapat. Oleh karena jari kaki kita rapat, masukkanlah jari tangan kita di selah-selah jari kaki tersebut. Supaya apa? Sampai air ke situ. Dan jangan lupa lutut tumit kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah, betapa banyak nanti di akhirat tumit-tumit yang tergelincir di neraka. Apa penyebab? Karena begitu berwuduk tak peduli dengan tumitnya itu. Jadi intinya kaum muslimin, ini tidak kita perpanjang. Saya rasa kita dah tahu semua. Berwuduklah dengan wuduk yang terbaik. Baik jemaah yang berbahagia. Lalu setelah berwuduk, kita memulai salat. Tadi kita telah sampaikan bahawa salat yang buat jiwa kita menjadi bersih adalah salat yang khusyuk. Lalu bagaimana supaya salat kita ini khusyuk? Kita sudah berwuduk nih. Siap-siap nak salat. Yang pertama, apa yang akan mengganggu kita nanti sedang salat? Sterilkan semua.
Apa sebab kita mau salat ini menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ingin ada yang mengganggu saat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah mau menghadap ke gubernur ini. Bapak Ibu jemaah mau menghadap ke wali kota. Kira-kira bagaimana persiapan ketika akan menghadap Pak Wali? Itu betul-betul kita periksa seluruh kondisi kita. Sepatu, bagaimana? Ada nak lumpur di situ? Baju, apakah dah rapi atau belum? Kalau pakai sisir rambut, udah mengkilat belum? Kalau pakai minyak wangi, udah tercium baunya atau belum? Apa sebab? Yang kita mau hadapi ini Pak Wali. Yang mau kita hadapi ini adalah Pak Gubernur. Pasti kita menghadapi dengan persiapan yang sangat-sangat matang sekali. Apa sebab? Segan kalau kita tidak rapi. Kalau menghadap gubernur saja seperti itu, menghadap Pak Wali saja seperti itu, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita wajib lebih matang lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, tadi kita sebutkan jangan ada yang mengganggu. Yang mengganggu apa? Yang mengganggu keberlangsungan solat kita nanti. Nah, lalu apa hadisnya? Rasulullah SAW mau solat. Ketika mau solat, maksudnya di sini solat sunnah. Karena Nabi solat wajib itu di masjid. Aisyah menutup salah satu sisi dinding rumah itu dengan kain berwarna. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha? Amiti anni kiramaki hadza fa innahu la tazalu tasawiru ta'riduli fi shalah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah, hindarkan kain ini. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk menghindarkan kain tersebut? Karena menggangguku salat nanti. Karena nanti menggangguku ketika siapa yang enggak berkata seperti ini, yang paling hebat salatnya. Yang paling khusyuk salatnya. Dan Nabi Muhammad SAW takut kain yang ada di salah satu dinding tadi mengganggu. Maka apa kata Rasulullah? Singkirkan. Singkirkan. Maka dari sini dapatlah oleh kita pelajaran, apapun nanti yang akan bisa mengganggu kekhusyuan salat kita, sterilkan terlebih dahulu. Maka jemaah, kalau kita salat berjamaah di masjid umpamanya, mohon maaf, jangan pakai baju yang ada tulis-tulisannya. Jangan ada pakai baju yang tulis-tulisannya. Memangnya tak sah salat Pak Ustaz? Sah. Kita bukan bicara sah tak sah lagi. Kita bicara khusyuk tak khusyuk. Kita umpamanya salat jamaah, kita pakai baju nomor punggung 10. Lionel Messi. Itu yang jadi korban bukan kita, sab di belakang kita. Itu bayang ada dia tuh, Lionel Messi berapa kali juara dunia. Terbayang klub-klub yang pernah dia bela. Terbayang berapa kali dia dapat piala champion. Yang pakai baju kita, yang jadi korban siapa? Orang di belakang kita. Itu terpikir tuh jemaah. Sehingga gara-gara kita orang salat tak khusyuk lagi. Dia tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia ingat? Lionel Messi. Lionel Messi yang tak Islam itu yang dia ingat sedang salat. Ini bukan perkara sepele, ini perkara besar. Ada kadang-kadang orang salat kaum muslimin pakai baju Cristiano Ronaldo.
Ada orang solat pakai baju Harley Davidson. Jangan pakai baju yang bertulis-tulis, nanti dibaca kawan sedang solat. Cobalah jemaah. Ada orang solat depan awak pakai baju bertulis, jemaah di belakang. Saya tanya jujur, terbaca tak? Terbaca jemaah. Setan tu pandai. Bukan sekedar terbaca, terbayang-bayang, terkenang-kenang. Ini masjidnya mantap ini. Ada masjid, mohon maaf ini, papan pengumuman keuangannya depan taruh. Saldo anak yatim, saldo masjid, saldo TPA. Yang tak sedapnya jemaah, keluar sikit, masuk sikit, keluar besar. Jadi orang yang sab depan tu dibacanya tu jemaah. Jadi depan ni tak ada tulisan-tulisan saldo segala macam jemaah kaum muslimin, kaum muslimat. Utang keramik ada 3 keping lagi. Utang semen di kedai bangunan itu ada dua sak lagi. Itu tak boleh ada depan masjid. Karena kalau ada, sab yang pertama akan terbaca. Sehingga keluarlah pikirannya dari dalam solat tadi. Apa dalilnya? Sehelai kain yang ada gambar saja, iman lepel Nabi, apa katanya? Singkirkan Aisyah karena menggangguku nanti. Karena menggangguku. Kaum muslimin, kaum muslimat. Apa mungkin yang mengganggu kita lagi sedang solat? Pamannya, terasa buang air besar atau buang air kecil. Mau solat, maka jangan solat, selesaikan dua-duanya dulu. Artinya, jangan solat dalam keadaan menahan dua hal tadi. Apa sebab? Karena takkan khusyuk. Kan kadang-kadang ada kita ini pengalaman juga nih. Mungkin pengalaman kita. Karena sikit baru terasa ya enggak? Kita bawa solat. Opo pas solat tadi tekanannya tingkat tinggi. Itu tak ada khusyuk lagi itu. Siapa yang mengatakan tak bakal khusyuk? Rasulullah SAW. Apa bunyi hadis? Riwayat Imam Ahmad. La salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbasan. Apa kata Rasulullah? Tidak bakal khusyuk salat kalau sedang salat menahan-nahan dua kotoran. Tadi sikit terasa. Karena sikit tadi apa kita bilang? Salat aja dah dulu. Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar itu kuat pula tekanannya. Imam amma yatasa'alun pula ayatnya. Biasa imam tu berkisar inna anzaina, alam tarakai, paling tinggi wa duha. Pas waktu itu amma yatasa'alun. Tekanan tingkat tingginya. Kira-kira khusyuk tak jemaah? Kira-kira khusyuk tak? Itu bukan sekedar tak khusyuk. Kesal ada, marah ada. Apa kata kita mungkin sedang solat? Biasa imam ni nak tahin ayatnya, mai tasalun pula ayat. Akan bercakap hati kita tu jemaah. Akan bercakap-cakap hati kita tu. Apa pula amma yatasalun? Biasanya paling tinggi dalam tarokai kita bilang. Dia makin tinggi dia jemaah. Kira-kira khusyuk nak kita macam itu? Tak bakal khusyuk. Itu baru rakaat pertama. Solat isyak pula. Masih ada 3 rakaat yang akan dilalui. Sementara ni udah di ujung perjalanan. Nak sampai ke alamat lagi. Itu terpejam-pejam mata nahan tu jemaah. Terpejam-pejam mata nahan tu. Kalau kaki tangkat-angkat tu jemaah. Tangkat-angkat kaki tangkat-angkat, mata terpejam-pejam. Yang kita pikirkan bukan salat lagi. Yang teringat bukan Allah lagi. Macam mana ini selamat? Tak keluar dia ketika kita sedang, kata Nabi, la salata
wa huwa yudafi'ul akhbasan. Tak akan khusyuk salat kalau nahan-nahan kotoran. Kalau tertahan, alhamdulillah. Ustaz kau bilang alhamdulillah, ya alhamdulillah lah tertahan. Tapi solat akan khusyuk. Kalau terlepas macam mana? Pas rukuk tu lepas dia. Solat jemaahnya berdentum bunyinya. Memang yang bersuara tu agak kurang baunya, tapi suara tu tak dengar, tak sedap dengarnya. Pas katanya. Yang tak khusyuk bukan hanya kita, satu-satu kena semua. Kena terfikir. Suara kentut bunyinya. Akan terfikir. Akan terfikir orang lain sab kiri kanan depan belakang mendengar suara itu, apa kata dalam hati? Untuk siapa pula sedang solat? Itu begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Orang mencari sumber suara tadi mana? Jadi agama kita itu udah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat. Maka kalau terasa akan salat, selesaikan. Bagaimana kalau itu sedang salat potas, putuskan salat. Rakaat pertama, ayat amma yatasaalun, tegangan tinggi, putuskan salat. Pergi ke toilet, selesaikan semuanya, udah benar-benar selesai, baru masuk lagi, walaupun resikonya menjadi masbuk. Walaupun mungkin awak dah masuk, karena lama selesainya, orang dah salat, tak masalah. Yang penting salatnya khusyuk, bukan asal-asalan. Apa contoh yang mengganggu lagi? Banyak hadis. Kata Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Iza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil asya' wa la yu'jal hatta yafru'a. Kata Rasulullah SAW, makanan sudah tersedia. Kemudian berkumandanglah panggilan salat, apakah azan atau iqamat. Kata Rasulullah SAW, dulukan makan. Pelan-pelan makan, setelah makan baru salat. Begitu aturan Rasulullah. Tapi kalau seandainya makanan tersedia, kemudian azan berkumandang, kita salat dulu, tak bakal khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Sempedas baung tu terbayang-bayang. Lado belacan bagan tu baunya Masya Allah. Rendang daging sama goreng udang tu terkenang, kenang. Allahu Akbar. Atau bayang kepala baung tu. Jadi kata Rasulullah SAW, makan dulu. Sudah makan baru salat. Tapi sifatnya yang macam ini insiden. Jangan sengaja pula. Asal azan dia makan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan. Azan pula nanti zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata istrinya? Makan. Bertanya bininya. Abang dah berubah sekarang bang. Asal azan minta makan. Hadisnya sahih. Kata Rasul, masuk waktu salat, tersedia makanan, maka kata Rasul, makan dulu baru sah. Maksudnya di sini kaum muslimin insiden, bukan disengaja-ngaja. Apabila azan, makan dulu. Apabila azan, makan dulu. Jemaah, apa biasanya yang mengganggu kita lagi dalam salat? HP kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, bawalah HP itu dalam masjid. Macam saya bawa HP juga. Tapi betul-betul dicabut ongok HP itu. Matikan tali akinya. Jangan sampai berbunyi jemaah. Karena begitu kita sedang salat, begitu ada orang menelpon, berbunyi HP kita, itu bukan hanya mengganggu kita yang punya HP, seisi masjid terganggu. Kadang-kadang orang itu menelpon tak pula sekali, diulang-ulang nih. Panjang suara HP itu jadinya. Mana khusyuk kita lagi? Iman kita ni tipis jemaah.
Kalau nada deringnya bila Israel datang memanggil, tak masalah lah mungkin. Itu pun tak boleh. Sedang solat ni, HP kau berbunyi. Bila Israel datang memanggil. Agak-agak takut juga kita sikit. Ini nyanyi selorok Malaysia. Ini nyanyi Ocu. Nyanyi Melayu. Kita sedang solat. Kawan yang nelpon tadi diulang-ulang pula. Berulang-ulang HP kita bunyi. Mana khusyuk? Kadang-kadang solat Jumat lagi. Itu banyak ketika solat Jumat HP berbunyi. Bawalah HP tapi matikan. Kalau dapat jemaah bukan hanya suaranya dimatikan, getarannya pun dimatikan. Karena kalau suara mati, getar tidak, pas sedang solat kawan nelpon bergetar, kemana pikiran kita? Allah Ta'ala atau kegetaran? Kegetaran. Siapa yang nelpon ni? Bergetar lah. Kadang-kadang kawan yang punya HP tadi bergetar, karena tubuh dia dengan tubuh kita berdekatan, mindah pula getarnya kawan. Ini jujur saja nih. Mindah pula getarnya kawan. Sehingga apa pikiran kita? Bergetar HP dia, kata hati kita. Syaitan itu paling pandai menjerumuskan solat kita. Bagaimana supaya Allah tolak? Maka setiap mau solat, apapun yang akan mengganggu, sterilkan, singkirkan. Karena kita mau solat nih, mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya bawa pemain Piala Dunia, pemain bola tu mana pernah bawa HP ke lapangan? Apa salah bawa HP lapangan? Pas handball, nelpon dia ke pelatihnya. Ni ke kiri ke kanan ni? Ya kan? Saya tendang ni ke kiri ke kanan. Tak pernah mereka bawa HP ke lapangan. Itu hebatnya. Tak pernah bawa HP. Padahal kalau bawa HP bisa saja kan. Nanti pas tendang penalti, adu penalti, ditelepon. Kan gitu. Tapi mereka tinggalkan. Awak masih boleh bawa. Tapi tolong matikan. Apa sebab? Ini bisa mengganggu. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Lalu bagaimana lagi supaya salat kita khusyuk? Nomor satu, apapun yang mengganggu singkirkan. Masuk cara yang kedua. Cara yang kedua, setiap kali kita salat, bagaimana supaya salat kita ini khusyuk? Rasakan itu adalah salat terakhir kita. Apa dalilnya? Iza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi. Apabila kamu salat, kata Rasulullah, rasakan itu seperti salat terakhir. Kita mau salat zuhur nanti nih. Subuh kan dah lewat nih. Nanti pas masuk waktu zuhur, kita salat, rasakan. Ini jatah terakhir saya. Setiap kali kita solat, kita merasakan itu yang terakhir. Kira-kira gimana solat kita itu jemaah? Dan kita tak tahu subuh ini Allah terima atau tidak. Kita tak tahu isyak tadi malam Allah tak terima atau tidak. Kita urut ke belakang ni, kita tak tahu maghrib tadi malam Allah tak terima atau tidak. Asar kemarin Allah tak terima atau tidak. Yang jelas ini kesempatan terakhir. Kira-kira gimana kita tu jemaah? Yang telah berlalu kita tak tahu ceritanya. Sementara ini yang terakhir. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal yang paling menentukan amal penutup. Apa maknanya? Katakanlah, subuh ini Allah tak terima. Kemudian zuhur kemarin Allah tak terima. Tapi solat zuhur kita nanti Allah terima. Allah bisa saja memaafkan solat-solat yang kemarin gara-gara solat zuhur kita yang luar biasa ini. Jadi setiap kali solat seperti itu, ini adalah kesempatan terakhir. Saya kasih contoh. Kita berburu umpamanya ini. Kita berburu rusa. Apa senjata yang kita pakai? Katakanlah
panah atau pistol atau senapang. Nampak rusa lewat, kita tembak, tak kena. Rusa lewat satu lagi, tembak, tak kena. Singkat cerita, tinggallah lagi satu peluru. Tinggal satu peluru, ini peluru terakhirnya. Kemudian lewat seekor rusa. Pertanyaan, kira-kira bagaimana kita membidik rusa ini dengan peluru terakhir kita? Ini bidikan tingkat tinggi seriusnya nih. Ini peluru terakhir masalahnya. Kalau tak kena, rusa habis. Peluru pun tak ada lagi. Dan kita tak ingin sia-sia peluru yang satu ni mesti kena. Apa sebab? Ini yang terakhir. Tak mungkin kita main-main. Lama bidiknya itu. Serius tingkat tinggi. Macam itulah kurang lebih contohnya setiap kali kita solat. Fatihah kita Fatihah terbaik. Takbiratul ihram kita takbiratul ihram terbaik. Bacaan kita bacaan terbaik. Sujud kita sujud terbaik. Apa sebab? Ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal saya lagi. Begitu setiap kali solat. InsyaAllah solat kita khusyuk. Kaum muslimin, kaum muslimat. Yang pertama, saya ulangi, yang apa mengganggu singkirkan. Yang kedua, setiap kali solat, rasakan solat kita itu solat yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana supaya solat kita khusyuk. Yang ketiga, upaya yang kita lakukan bagaimana supaya solat kita khusyuk. Bersegeralah datang ke masjid. Segera datang ke masjid. Apa dalilnya? Lau ya'lamun nas ma fin nida wa fis saffil awal illa ayyastahamu lastahamu. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Kata Rasulullah, kalaulah manusia tahu suara azan dan istimewanya berada di saf paling depan dan mereka tak mendapatkan kecuali pakai undian, mereka akan undian. Mereka akan undian. Pak Ustaz, memang beda kalau datang cepat, datang lambat, beda. Apa yang bedanya? Beda pahala. Apa yang membuat beda? Beda kenyamanannya. Contoh nih jemaah, kita datang awal nih, paling tidak pas azan lah kita dah sampai. Sampai di masjid, kita sempat salat sunat tahiyat masjid. Kita sempat salat sunat qabliyah. Kita sempat berdoa antara azan dan iqamah. Ini makin membuat nyaman hati. Makin membuat nyaman ini jemaah. Karena datang agak cepat tadi. Dapat salat sunat qabliyah, dapat salat sunat tahiyat masjid. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat bahagia, mohon maaf, beda mungkin kalau agak terlambat, apalagi tergesa-gesa. Kalau terlambat lalu menimbulkan tergesa-gesa, mungkin ada yang berjalan agak cepat-cepat. Mungkin ada yang berjalan agak terburu-buru. Lalu begitu sampai di masjid, bukan sekedar tak dapat salat tahiyat, bukan sekedar tak dapat salat qabliyah, kadang-kadang agak sesak pula nafas. Kadang-kadang agak sesak pula nafas, sehingga sedikit mengganggu konsentrasi. Pasti beda yang datang awal dengan yang datangnya terlambat, apalagi mungkin kalau maaf masbuk. Maka berdasarkan hadis ini, apa kata Rasulullah SAW? Kalau manusia tahu azan itu, kemudian mereka tahu berada saf nomor 1 bagaimana pahalanya, tidak mendapatkan kecuali mereka undian. Mereka rela undian. Yang nak masuk masjid cabut undian dulu. Untuk apa cabut undian? Untuk menentukan posisi saf nomor 1. Dan ini jemaah semuanya mendukung bagaimana supaya salat kita khusyuk. Lalu yang berikut, bagaimana lagi supaya salat kita khusyuk?
dalam hadis tadi, supaya solat kita khusyuk, ada isyarat. Apa itu? Solatnya berjamaah. Setan tu mesti dilawan ramai-ramai. Kalau kita sendiri, azab kita dibuatnya. Tapi kalau ramai-ramai agak takut ya. Makanya kata Rasulullah, setan tu memangsa manusia, ndak obah seperti serigala memangsa kambing. Bagaimana kalau serigala memangsa kambing? Kambing yang terpisah dari kawannya. Kalau yang terpisah habis. Tapi kalau kambing itu bersama-sama, serigala itu mikir-mikir juga dia. Ini ramai nih katanya. Kita sholat berjamaah juga seperti itu. Ini pengalaman. Saya tak bilang jamaah. Kadang-kadang kita sendiri merasakan. Awak kalau sudah sendiri sholat, kadang-kadang macam mana supaya nak cepat dia selesai. Macam mana supaya nak cepat aja. Ayatnya ayat yang pendek-pendek saja. Tapi kalau berjamaah, oh itu otomatis kita ngikut imam. Panjang ayat imam, panjang ruku imam, panjang sujud imam. Otomatis kita selaku makmum akan mengikut imam kita. Dan solat berjamaah itu kaum muslimin, kita sudah sama-sama tahu pahalanya sangat besar. Terlebih-lebih pahala salat subuh. Pahala salat subuh ini pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis keutamaan salat subuh ini, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Kata Rasulullah, siapa salat subuh dia mendapat jaminan Allah Ta'ala. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa salat subuh dia dijamin oleh Allah. Dijamin itu apa Pak Ustaz? Jauh darinya mara bahaya. Dia berada dalam tanggungan Allah. Dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat yang salat subuh insyaallah. Begitu kata Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pak Ustaz, saya gara-gara salat subuh ni lah helm Pak Ustaz. Kata Ustaz, kalau salat subuh dapat perlindungan. Awak gara-gara salat subuh hilang helm. Mungkin ada yang merarasul lah mati. Kawan saya Pak Ustaz gara-gara salat subuh ni hilang motornya Pak Ustaz. Padahal hadis tadi kata Rasulullah yang salat subuh dapat penjagaan, dapat perlindungan. Tapi banyak orang salat subuh hilang helm, hilang motor, hilang sendal. Kawan saya tak salat subuh tak hilang sendal Pak Ustaz. Tentu iyo. Macam mana pula hilang sendal dia tak salat subuh? Macam mana pula hilang helmnya dia tak salat subuh berjamaah dia di rumah? Awak salat subuh ni lah yang hilang helm. Awak yang salat subuh ni lah hilang motor. Lalu bagaimana salat subuh dapat perlindungan? Jemaah. Orang salat subuh itu dapat perlindungan Allah itu Ta'ala maknanya apa? Orang yang salat subuh itu Allah kuatkan imannya. Kalau istiqomah kita salat subuh Allah kuatkan iman kita. Jadi maksud orang yang salat subuh diberi perlindungan, Allah selamatkan imannya. Kalau iman hilang, tak ada jual pasar rengka. Tapi kalau helm hilang, pinggir jalan banyak jual. Hilang sendal, di Tosirba banyak jual. Hilang iman, mana nak dicari? Jadi kalau gara-gara salat subuh hilang helm, beli helm. Gara-gara salat subuh hilang sendal, beli sendal. Tapi kalau hilang iman, kemana nak dicari? Jadi orang salat subuh dijaga oleh Allah, apa maknanya? Imannya dijaga. Sehingga dengan iman tadi, hilang pun sendalnya, tak membuat dia jera datang ke masjid. Makin tetap dia datang ke masjid. Apa sebab? Sebab ketika hilang sendalnya tadi, dia sabar. Hilang sendal itu pun membawa kebaikan buat dia. Apa kebaikannya? Dia mendapatkan pahala sabar atas hilang helmnya, hilang sendalnya tadi. Itu bisa didapatkan oleh siapa? Orang yang salat subuh. Kok bisa? Karena Allah Ta'ala kokohkan imannya. Itu maksud siapa salat subuh Allah beri jaminan. Jaminan keselamatan akhirat. Bukan berarti yang salat subuh nanti tak sakit. Bukan berarti yang salat subuh nanti
tak hilang segala macamnya. Kadang-kadang makin rajin kita salat subuh jemaah, matua kita di rumah diambil orang pas pergi salat subuh. Kan begitu. Rumah kita dibongkar orang pas kita salat subuh. Yang tak salat subuh tak pernah hilang. Tentu ya dia di rumah. Kaum muslimin, kaum muslim bahagia. Yang lebih luar biasa lagi, apa kata Rasulullah? Basyiril masyaina fi zulami ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Siapa yang salat subuh, kata Rasulullah, beri kabar gembira kepadanya. Apa kabar gembiranya? Nanti di akhirat dia akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberi cahaya. Cahaya itu waktu di mana tu Pak Ustaz? Kata ulama dalam hadis ini, waktu nanti kita meniti sirat. Ini sering kita sampaikan kepada jemaah. Sirat itu apa Pak Ustaz? Jembatan yang Allah bentang di atas neraka. Berapa kedalaman neraka itu? 70 tahun perjalanan dalamnya. Lalu jembatan itu macam mana modelnya? As-siratu kahaddi sayfi dahdun mazilah. Jembatan itu tajam, halus dan licin. Wa fi hafatayi sirati kalalibun mu'allaqatun ma'muratun bi akhziman umirat bih. Kanan kiri sepanjang jembatan itu ada sabit-sabit runcing-runcing tajam-tajam. Ada sabit runcing tajam, kemudian jembatan itu licin, ada neraka di bawah. Setiap kita pasti meniti. Sewaktu meniti, Allah beri cahaya. Yang paling banyak cahayanya siapa? Yang istiqomah salat subuhnya. Allah kasih cahaya. Jadi yang punya cahaya akan meniti. Seperti apa dia meniti? Kata Rasulullah SAW, wa yamurrul mu'minuna katarfil aini kalbarki karrihi. Ada yang meniti seperti mata berkedip. Ada yang meniti seperti kilat. Ada yang meniti kencangnya seperti angin. Karena cahaya yang Allah Ta'ala berikan tadi. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling cemas nanti meniti jembatan itu siapa? Maaf, orang munafik. Apa salah satu cirinya? Mereka tak salat subuh. Dulu jemaah di zaman Nabi, orang munafik itu zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya dan subuh tak datang. Ini kata Rasulullah nih. Kenapa zuhur datang, asar datang, maghrib datang? Zuhur siang, asar siang, maghrib ujung siang, awal malam. Jadi kalau datang, orang nampak kita. Karena orang munafik salat bukan setor ibadah ke Allah, setor wajah ke manusia. Jadi kalau zuhur, asar, maghrib kan nampak, berarti nyetor wajah. Kenapa kalau isya dan subuh tak nampak? Karena zaman Nabi tak ada terang-terang seperti ini. Masjid zaman Nabi itu gelap. Jadi kalau datang isya dan subuh percuma, orang tak nampak. Jadi zaman Nabi itu solatnya gelap. Makanya Umar bin Khattab itu ketika kena bunuh jadi imam, tak tahu sahabat ketika orang maju karena gelap. Jadi subuh sama isya kok tak datang Pak Ustaz? Karena orang tidak bisa melihat. Makanya disebut oleh Nabi, paling berat salat bagi orang munafik adalah isya dan subuh. Nah, jadi apa maksud Pak Ustaz? Mohon maaf. Kita zaman sekarang mau isya, mau subuh tetap terang. Jadi apa maksud Pak Ustaz? Pak Ustaz, jangan sampai tak datang kita. Kalau orang munafik dulu tak datang isya dan subuh karena gelap. Kalau kita macam mana tak datang? Kenapa? Terang seperti ini. Tapi bukan itu maksud pembahasan kita. Mereka lah nanti orang yang paling cemas meniti jembatan akhirat. Bagi orang yang istiqomah salat subuh, mereka nanti meniti jembatan itu dengan cepat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya orang yang istiqomah salat subuh nanti bisa melihat wajah Allah di akhirat. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hazal qamar. Kata Rasulullah, kamu benar-benar nanti melihat wajah Tuhanmu seperti kamu melihat rembulan. Dengan catatan, kamu tak tinggalkan salat subuh berjamaah. Berarti yang lain boleh tinggal Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya.
Karena siapa yang rajin salat subuh, otomatis yang lain terasa ringan. Maghrib ringan, Isya ringan, Zuhur ringan, Asar ringan. Apa sebab? Yang berat saja dia lakukan, apalagi yang ringan. Yang terakhir, bagaimana supaya salat kita khusyuk? Tafahum. Tafahum itu apa? Mengerti dengan yang kita baca. Menghayati yang dibaca. Dihayati. Apa sebabnya? Karena solat tu mulai takbir sampai salam bahasa Arab semua. Sementara awak orang Melayu, orang Ocu, orang Jawa. Solat tak boleh pakai bahasa Ocu. Solat tak boleh pakai bahasa Jawa. Solat tak boleh pakai bahasa Melayu. Solat mesti pakai bahasa Arab. Awak orang Ocu. Jadi gimana caranya supaya bisa memahami? Mulai dari takbir sampai salam, mesti kita mengerti maknanya. Akan dapat membantu khusyuk dalam salat. Jadi kalau gitu Pak Ustaz, mesti tahu kita maknanya. Iya, saya bilang. Karena salat bahasa Arab, awak orang Melayu. Karena kalau kita tahu maknanya, tidak akan kemana-mana pikiran kita. Contoh kita salat ni membaca doa iftitah. Allahu Akbar. Lalu kita baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kata mulut kita. Kita memahami maknanya. Tidak akan kemana-mana pikiran kita. Kenapa maknanya? Ya Allah, jauhkan aku dengan salahku sejauh timur dan barat. Kira-kira kemana pikiran kita? Tidak akan kemana-mana dia. Asik di dalam bacaan tadi. Karena kita memahami. Tapi ketika kita tidak paham, itulah terjadi. Mulut membaca, kadang-kadang hati kita singgah ke pasar pagi 2 hari. Singgah ke mall pula 2 jam. Singgah pula beli sayur. Singgah pula beli segala macam. Sedang solat, banyak kadang-kadang aktivitas yang terpikirkan oleh kita. Apa penyebabnya? Karena kita lalai. Kenapa kita lalai? Mulut membaca, hati kita keluar. Tidak connect dia dengan bacaan. Jadi tak dapat tidak, mesti kita memahami bacanya pusat. Mesti memahami. Dalam istilah ilmu tazkiyatun nufus itu disebut dengan tafahum bil qiraah. Memahami yang dibaca. Kaum muslimin, masih panjang lagi pembahasan kita tentang sarana solat ini. Tapi waktu membatasi. Mungkin kalau ada jemaah bertanya, ada bisa satu pertanyaan, kita persilakan. Terima kasih Ustaz. Terakhir ini untuk kata Ustaz kita harus memahami. Yang umur yang sudah lanjut ini rasanya bacaan-bacaan semua itu bisa kita pahami. Hanya di ayat ini yang kita Ya. Ini membantu para imamnya. Ya. Bagi kami yang awam lah ya sebenarnya. Oleh ayat yang pendek ini bagus 30. Kalau pas ayat panjang itu memang kadang-kadang bukan tidak khusyuk lagi berdosa. Kadang pengubat apa ini yang sulit kita berjamaah kalau kita berusaha memahami tetapi memahami. Ini apalagi seperti sholat jemaah sholat ayat sajadah. Saya strateginya benar-benar melakukan dan apabila ayat itu saya datang. Kalau yang jauh tidak mungkin kayak itu. Daripada saya merayap kemana-mana berusaha. Kadang kalau di PRT ini teman-teman saya, umpan-umpan PRT saya. Jadi ini Pak Ustaz, gimana siasatnya ini? Tapi kita tidak boleh jalankan imam ini. Kita kan orang banyak, dan kita diri. Jadi saya itu siasat saya betul pada terima kasih Ustaz. Apakah itu dosa Ustaz? Dan tunggu 2 habis langsung berlari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salat kita ini bukan hanya sah dan tidak sah. Tapi kita ingin salatnya khusyuk. Jadi salah satu tadi di antara sekian banyak usaha bagaimana supaya salat khusyuk, kita konsentrasi dengan bacaan. Maksud konsentrasi bacaan, memahami. Mulut membaca,
hati kita nyambung dengan yang kita baca. Tentu tahu artinya, Contoh tadi, kita baca Subhana Rabbiyal A'la, kata mulut. Karena kita paham, hati kita akan nyatu dengan bacaan. Maha suci Allah. Bukan menerjemah yang saya maksud ya, bukan diterjemahkan nanti Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah. Bukan itu maknanya. Otomatis hati kita tuh connect aja dengan bacaan karena udah paham. Tapi ketika mulut membaca, kita tak memahami, saat itulah hati kita melanglang buana entah kemana dia. Karena memang tak ada hubungan hati dengan bacaan. Kenapa tak ada hubungan? Karena memang tak memahami. Akhirnya keluar kita dari solat. Keluar dia. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku berbahagia. Lalu, kalau takbir, kita tahu semua artinya. Allahu Akbar kabira sampai selesai. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azimi, Rabbighfirli, Warhamni, At-Tahiyatul. Yang itu tuh, mohon maaf, andai jemaah ada yang belum memahami, belum terlambat untuk memahami. Beli buku kecil bacaan solat, At-Tahiyatul, diulang-ulang maknanya. Tidak ada istilah dah terlambat, dah tua. Belum. Selagi belum malaikat mencabut nyawa kita, berarti masih ada waktu. Oh, ini hati At-Tahiyatul. Kita perbaiki lagi solat kita. Apalagi umur-umur sudah 60, 65, 70. Udah mulai kita memperbaikinya. Menikmatinya. Ini beratnya pusat. Masuk surga itu memang berat. Tak bisa main-main. Jadi kita maaf nih, belum memahami. Memangnya sampai kapan kita tak mau memahaminya? Apakah kita biarkan saja kita tak paham? Tidak bisa. Nah, saya tidak paham, terserah itu. Tidak bisa. Ini Allah yang suruh. Rasul yang suruh. Apa perintahnya? Khusyuk. Bagaimana supaya khusyuk? Nyambung hati dengan yang dibaca. Karena kalau khusyuk itu di sini letaknya. Bukan di sini. Ini cuma membaca-baca. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Subhan Rabbiyal A'la. Ini membaca sifatnya. Khusyuk itu di sini pangkalnya. Kalau sini sudah khusyuk anggota badan, khusyuk bacaan. Tak dapat tidak. Belum terlambat. Jangan terlena kita dengan solat yang kita tak memahami solat itu. Sementara kita udah di ujung usia. Saya ulangi, mohon maaf. Jangan terlena. Berusaha. Paling tidak bacaan-bacaan yang diulang-ulang. Apa tadi? Takbir. Apa tadi? Doa iftitah. Kecuali mungkin ayat yang dibaca oleh imam. Itu tak kuat kita lagi, model-model kita ni. Tapi selain ayat Al-Fatihah, kan diulang-ulang. Itu maksud saya. At-Tahiyatul kan diulang-ulang. Rabbighfirli diulang-ulang. Nah, kalau ayat, itu dimaklumi. Apalagi tadi as-sajadah umpamanya. Itu tak tahu kita tuh. Tapi kalau mau mempelajari, lebih bagus lagi. Nah, lalu, ketika sholat berjamaah, Rasul suruh bilang pendek. Jangan jamaah. Pendek maksud Rasulullah itu bukan seperti asumsi kita. Kata Nabi, kalau sholat sendiri kalian panjangkanlah. Kalau berjamaah pendek. Kenapa? Di belakang kalian, kata Rasulullah, mungkin ada yang sakit. Ada yang punya urusan, kan gitu. Ada yang musafir. Pendekkan di situ tuh apa tuh Pak Ustaz? Selepel wasama iwatari iza sama unfatarat. Tapi menurut awak yang pendek itu terbayang inna a'tayna sama wal asri. Ini masalahnya. Sehingga begitu imam baca duha dah panjang betul Rasul kita. Nabi suruh pendek dipanjang juga sama imamnya. Apa dibacanya? Wadduha. Itu pendek yang dimaksud. Iza sama. Awak begitu pendek mintanya apa? Rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua izaja. Kembali kepada bapak lagi. Solat subuh pagi Jumat. Besok mohon maaf bapak tak boleh macam itu lagi setelah kaji ini. Inilah guna kita mengaji ini. Biasanya datangnya bila? Awalam yarau anna nasuqul ma'i ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubasirun. Kan tinggal satu ayat lagi.
Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Barulah bapak masuk. Innahum muntazirun. Allahu akbar. Guna kita ngaji, besok tak boleh macam itu lagi. Apa guna kita ngaji? Besok justru pagi Jumat paling cepat datang. Ini berbuah kaji kita batin. Biasanya pas orang nak sujud sajadah, awak datang. Besok tak lagi. Cepat datang. Kalau itu tak memahami, dimaafkan. Apa sebab itu dah panjang. Tapi bacaan yang berulang-ulang mesti kita pahami. Tapi kalau imam tak masuk ayat, tak kuat. Apalagi tadi awak tak pula sekolah agama, tak salah. Tak mungkin setiap ayat yang dibaca imam kita tahu. Tapi baca berulang-ulang. Kemudian setelah itu untuk sujud sajadah tadi, datang awal lagi. Dan jangan ngomel pula. Asal pagi Jumat trauma. Asal pagi Jumat trauma. Besok pagi Jumat lah. Tak pergi tak sedap. Pergi ayat panjang. Setelah kaji ni, Jumat itu justru hari yang kita tunggu. Apa sebab? Jumat itu Sayyidul Ayyam. Hari yang paling mulia. Kan sekali seminggu. Kecuali setiap pagi sajadah, itu bisa diberhentikan imam kita tu. Cari imam lain. Semua pagi Jumat ya. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu jemaah, semoga ada manfaat. InsyaAllah panjang umur, lain kesempatan kita bersua lagi. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita